Renungan firman Tuhan pada hari ini yang terdapat dalam kitab Wahyu 22 ayat yang ke-14. Wahyu 22 ayat 14 berkata seperti demikian. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan tema yang akan menjadi renungan kita pada hari ini yaitu berbahagia mereka yang membasuh jubahnya. Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, sebelum meneruskan bicara pada hari ini, saya mau ajukan pertanyaan kepada kita, yaitu apakah yang kita inginkan di akhir hidup kita? Maksud saya di garis akhir kehidupan kita. Apakah kita inginkan kehidupan positif ataupun negatif di akhir hidup kita? Dan saya pikir semua orang inginkan kehidupan yang positif, yang penuh dengan kebahagiaan sejati di dalam kehidupannya. Bahkan saya percaya kehidupan yang sejati itulah yang menjadi dambaan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya juga percaya bahwa kerinduan kita, keinginan kita yang menjadi ataupun yang kita harapkan dalam kehidupan kita, di akhir kehidupan kita, yang mana kita mau supaya kita dapat diterima masuk ke dalam kerajaan surga yang penuh dengan kekekalan, supaya kita dapat juga menggabungkan diri dengan biduan-biduan surgawi. Namun begini, untuk masuk ke dalam surga kekekalan yang penuh dengan kebahagiaan, sebenarnya ada syarat-syarat yang ditentukan oleh Allah Bapa, supaya kita dapat menggabungkan diri kita dengan biduan-biduan surgawi. Lalu apa syaratnya? Kalau kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan dalam bacaan kita, yaitu dengan cara kata firman Tuhan kita harus membasuh jubah, yaitu jubah kehidupan kita. Dengan kata lain, pada saat inilah saudara, kita harus berusaha membasuh jubah ataupun pakaian rohani kita sebersih-bersihnya daripada kotoran-kotoran dosa. Saudara, berbahagia bicara tentang pakaian yang perlu dibasuh atau yang perlu dicuci, hanya pakaian yang kotor saja, pakaian yang sudah lapok saja yang perlu dibersihkan, perlu dicuci, disucikan. Namun kalau bicara dalam diri kita manusia, artinya yang perlu dibasuh, yang perlu disucikan dalam kehidupan kita adalah perbuatan-perbuatan kita yang kotor, perbuatan-perbuatan kejahatan, perbuatan-perbuatan kenajisan dalam kehidupan, perbuatan-perbuatan dosa yang selama ini kita lakukan di dalam kehidupan kita. Hal inilah yang perlu kita bersihkan sebersih-bersihnya dalam kehidupan kita. Sebab kata firman Tuhan bahwa kita harus memiliki kesucian, kekudusan hidup kalau kita ingin melihat kerajaan Allah. Ini terdapat dalam kitab Ibrani 12 ayat 14b, berkata di sana, dan kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Maka itu saudara sangat penting kepada kita pada saat ini harus berusaha membasuh, membersihkan jubah kehidupan kita daripada dosa dan kejahatan di dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terus terang saya katakan bahwa jikalau kita mau kebahagiaan yang sejati terjadi di dalam kehidupan kita, di akhir kehidupan kita, kita akan mengalami banyak proses untuk memurnikan kehidupan kita. Tetapi kadang-kadang proses memurnikan hidup kita ada banyak tantangan.
Banyak kebiasaan-kebiasaan dalam hidup kita terpaksa kita tinggalkan. Kita harus tinggalkan keinginan duniawi. Kita harus tinggalkan pesta pora, kemabukan, keinginan-keinginan daging dan sebagainya, itu harus kita tinggalkan. Lalu seterusnya, kita diharuskan lagi beribadah kepada Tuhan. Kita harus melayani, memberi persembahan, kesaksian, perkongsian dan sebagainya. Namun hal ini saudara, perlu kita lakukan, sebab orang yang setia melakukan perintah firman Tuhan, akhir hidupnya adalah berbahagia. Dan inilah yang jelas kalau kita lihat dalam firman Tuhan, dalam ayat 14e di sana saya akan bacakan lagi kepada kita. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, yang menyucikan hidupnya dengan cara taat menuruti apa yang telah Tuhan firmankan. Dan seterusnya, apa akibatnya bila kita membasuh jubah kehidupan kita? Ayat seterusnya berkata seperti demikian, dalam ayat seterusnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Maksudnya, kita ada hak untuk memiliki kehidupan yang kekal. Kita layak masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab di surga adalah tempatnya bagi orang-orang yang telah menyucikan kehidupannya, yang telah menguduskan hidupnya, dirinya di dalam kuasa darahnya Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang berbahagia, sebagai respon bagi kita dalam mendengarkan renungan singkat firman Tuhan pada hari ini, yaitu mari kita berusaha. Mari kita berusaha menyucikan, membersihkan hidup kita daripada perbuatan-perbuatan kejahatan, supaya di garis akhir hidup kita nanti kita akan beroleh kebahagiaan. Kita akan masuk dalam kerajaan surga yang kekal, sebab itulah dambaan kita yang sesungguhnya bagi orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus. Jadi terima kasih karena kesempatan yang indah pada hari ini dalam kita mendengarkan renungan singkat firman Tuhan. Maka dimanapun Anda berada, bekerja dan berkarya pada hari ini, saya berdoa supaya Tuhanlah yang akan membuat Anda sekalian supaya berhasil